Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di kurikulum Merdeka kelas 11. Pada video yang ke-38 kita belajar tentang Tailwind CSS. Pada bagian yang kelima dari Tailwind kita belajar tentang directive. Kita ke materinya. Kita akan buka tailwindcss.com, kemudian di dalam sini kita bisa ketikkan directive. Kemudian di sini ada function and directive. Directive ini dijelaskan di sini adalah sebuah custom, jadi kita bisa membuat aturan di dalam CSS nanti supaya kita bisa mempercepat pengerjaan dari project kita. Di sini diberikan contoh penggunaannya, di sini add tailwind base, kemudian ada contoh di sini kita akan kopikan saja. Di sini add layer base, kemudian add layer komponen. Kita akan kopikan dua ini. Jadi klik kanan, kita akan copy, kita ke VS Code. Kita akan buka yang ada di dalam sini. Jadi perhatikan ini ada di dalam input CSS. Nanti kita akan paste di bawahnya sini. Di sini ini sudah ada add layer base, kemudian ada satu apply text 2. Misalnya ini kita nyatakan dengan 3. Kemudian ini text L, kemudian ini adalah layer komponen seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Jangan lupa ketika ini selesai dibuat, kita harus lakukan perubahan dengan melakukan kompilasi ulang dari sini. Jadi nanti kita akan build ulang CSS-nya menggunakan yang ada ini. Jadi start tailwind ini kita copy, kemudian ini kita taruh di sini terminal, new terminal, kemudian ini kita klik kanan di sini. Jadi kita akan membuild ulang dari CSS-nya. Kita akan tunggu sampai prosesnya ini selesai. Ini sudah selesai. Berikutnya kita akan kembali lagi ke HTML kita. Di sini di bawahnya div ini kita akan buat lagi div. Kemudian sebagai contoh saya akan buat A1. Kita akan isi dengan tailwind CSS. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam project yang kita buat di sini. Ini adalah hasilnya tailwind CSS. Jadi begitu kita ketik H1 secara otomatis ini akan seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahkan lagi di bawahnya. Kita akan isi di bawahnya sini. H2 kita isi dengan pelajar. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil yang ada di dalam browsernya ini. Hasilnya kita lihat di sini yang satu ini kecil, kemudian yang ini menggunakan 3XL. Jadi kita bisa mempercepat project menggunakan directive. Berikutnya kita akan tambahkan kelas yang sudah kita buat di dalam directive. Kelasnya di sini adalah btn blue. Kita coba akan tambahkan di dalam sini. Kelas, kemudian btn, kemudian blue. Kita Ctrl S dan kita akan lihat hasil yang ada di dalam browsernya. Nah, di sini akan terbentuk seperti ini karena dia H1 akan mengambil semua dari ini. Misalnya saya akan buatkan sebuah contoh lagi di bawahnya sini. Kita akan buat button. Kita akan buat tes, kemudian di dalamnya sini kita buat kelas, kemudian btn blue. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil lagi di dalam browsernya. Kita perhatikan di pojok bawah ini ada tes. Nah, ini bentuknya sudah seperti button. Jadi dengan menggunakan directive kita bisa mempercepat pengerjaan dengan mengatur dulu directive yang akan kita buat supaya nanti ketika kita bikin sebuah button kita lebih gampang. Jadi sudah kita buatkan, tinggal memberikan kelasnya secara otomatis nanti akan dipanggil. Sebagai contoh di sini saya akan buat lagi div, di atasnya ini div, kemudian contoh saya akan buat A, kemudian ini pagar, kemudian ini saya buat coba, kemudian saya pasang kelasnya di sini, kelas, kemudian btn blue, Ctrl S. Kita akan lihat hasil yang ada di dalam sini. Kita akan tambahkan kelas. Kemudian kita buat mt, kita isi 5, Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser di dalam sini. Nah, ini sudah ada coba. Jadi itu penggunaan dari directive, nanti bisa dicoba. Ada contoh dari tailwindnya sendiri.
di sini menggunakan contoh-contoh seperti ini bisa dipakai. Kita bisa menggunakan add apply, kemudian add layer base. Nanti silakan dicoba masing-masing penggunaannya supaya nanti tahu fungsi dari masing-masing. Kita juga bisa meletakkan seperti ini, membuat customasi dari CSS sendiri, kemudian supaya nanti bisa dipakai di dalam projectnya ini. Nah, itu saja penggunaan dari direktif. Silakan dicoba pahami pembelajarannya dengan melakukan coba-coba. Jadi silakan dicoba-coba supaya nanti ngerti penggunaannya. Itu saja materinya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.